Yesus, Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan yang ku harapkan, karena yang akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjalan. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal
dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sana lah terang abadi, tiada tangis mengeluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak kan bertemu. Banyak hal telah ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Heningnya malam ini, tulus dan rendah hati bertelut berdoa padamu. Inilah bisik kalbu, apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku ini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku.
namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha besar. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha besar. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah. Sucikan hati, pikiranku, dan di depan
Tuhan, kehendak-Mu. Tolong ya Tuhan, ku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tiada ku takutkan segala seteru. Oh, juru selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga baka. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu.
datanglah dan mengecap kekayaanmu. Ku datang padamu dari celah keaibanku. Pada salibmu ku berteduh, dalam dosaku aku datang. Ya Yesus Tuhanku, dari celah keaibanku. Pada salibmu ku berteduh, dalam dosaku aku datang. Ya Yesus Tuhanku. Kan ku menyangkalnya teman setiaku.
Pergi jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Shalom, damai di hati. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Baitani menyampaikan selamat datang kepada seluruh anggota Jemaat Gemim Baitani, bahkan pun para tamu yang berkenan hadir di ibadah pagi ini. Dan jemaat diundang berdiri. Hari ini kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan menikmati hidup yang dianugerahkan Tuhan. Sesungguhnya hidup yang kita jalani bukan suatu kebetulan, melainkan anugerah yang bersumber pada Dia yang agung, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup. Mari kita siapkan hati kita dalam persekutuan sukacita saat ini. NNBT nomor 1. Bersekutu dalam namanya, di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita bersembah sujud, memuliakan namanya, berkarya dan mengabdi. Amin. Ya, amin. Persekutuan yang mengaku dosa. Jemaat disilakan duduk kembali.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Tetapi dalam menjalani hidup ini, kita tidak pernah luput dari segala dosa, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak mencerminkan kehidupan dalam terang Tuhan. Sebab itu, mari kita mengaku kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah, tinggikan dan muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus. Baik kami sebagai hamba-hamba-Mu maupun selaku umat-Mu. Kami datang dengan segala keberadaan hidup kami. Kami sungguh-sungguh menyadari betapa kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan oleh berbagai dosa dan kejahatan yang sering kali kami lakukan, pikirkan, dan katakan, yang sungguh sangat menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Terkadang dan seringkali kami mengabaikan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami meragukan akan kuasa Tuhan. Kami tidak percaya dan yakin akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami hidup di bawah kendali kami, mengandalkan kekuatan kami manusia, pola pikir, tingkah laku, dan akal budi pengetahuan kami. Kami tidak mengakui bahwa Engkau Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, dengan penuh kerendahan hati kami mengaku di hadapan-Mu. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Anugerahkanlah kami belas kasihan daripada-Mu, agar kami selalu berlayak di hadapan Tuhan dan layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang menerima dan berhak menerima janji-janji kekal. Di dalam nama Yesus kami mengaku kepada-Mu, Tuhan Allah kami yang hidup. Amin. Terancam jiwaku
ayat 1 dan ayat 15 sampai 16. Pemazmur mengungkapkan kesaksian tentang jaminan Allah yang menyatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, lalu berseru kepadanya, akan dijawab. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudara, marilah kita memohon tuntunan Roh-Nya untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Engkaulah Allah kami yang hidup. Saat ini kami hendak menikmati akan firman-Mu. Karena kami sesungguhnya tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Firman yang menghidupkan, firman yang menguatkan, kiranya saat ini diberitakan. Pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Kuasai dia dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar apa yang dia sampaikan itu seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan kehendak akal budinya atau seturut dengan kehendak kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita saat ini, bahkan di minggu yang berjalan ini, sebagaimana menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim di dalam kitab Mazmur 138 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Di bawah perikop nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Kita baca berbalas-balasan bagian ini. Sekali lagi Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Kita mulai. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah.
aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikianlah pembacaan firman-Nya yang suci, puji-pujian dari kolom yang bertugas. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari kolom 5 dan kolom 16 secara bersama-sama berdiri di tempat. Damai di hati. Saudara-saudara, puji Tuhan kita boleh berada dalam satu persekutuan di rumah Tuhan. Semoga tidak ada yang mengantuk karena Champions League antara Manchester dan Chelsea diselenggarakan pukul 2:30 pagi tadi, dini hari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita saat ini dibawa tema mingguan, kasih setia Tuhan fondasi kekuatan iman. Saudara-saudara, saat ini kita diperhadapkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju dan pesat, yang mengakibatkan disrupsi atau terjadi perubahan tatanan kehidupan yang sangat signifikan. Dan akhirnya segala sesuatu yang bersifat konvensional semakin hari semakin terkikis. Saudara-saudara, seperti kita lihat
sekarang ini, orang-orang semakin lebih suka beraktivitas dan bergaul dengan dunia maya daripada dunia nyata. Orang-orang mulai bahkan sudah kecanduan atau ketergantungan pada teknologi digital. Mulai dari dalam kehidupan keluarga. Dan bukan tidak mungkin setiap anggota keluarga kita sendiri sudah sibuk dengan medsos. Sampai-sampai kurang lebih suka tidur dengan HP. Anak-anak kurang lebih suka tidur dengan HP. Orang tua sudah tidak lagi mempedulikan anak-anak. Orang-orang semakin tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan kehidupan orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu kali pendeta Lia ada tuh orang bicara-bicara sendiri di jalan. Selidik perselidik orang ini sementara berbicara dengan temannya lewat handphone tetapi menggunakan headset. Orang senyenak pusing. Orang lain dah lia-lia. Orang pikir jo dia gila. Kang. Saudara-saudara yang kekasih, di era ini konsistensi kehidupan beriman orang percaya semakin ditantang. Mengapa? Karena teknologi digital yang semakin maju di satu pihak dapat menjerumuskan orang untuk jatuh dalam kejahatan dan dosa. Terjadi banyak kasus perhugelan lewat medsos. Terjadi banyak kasus pembunuhan, pemerkosaan, pembulian, penipuan, hoax, dan menjadi korban hoax melalui media sosial dan sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, keadaan sekarang ini membuat kita sadar dan sangat sadar bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita harus benar-benar menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Harus sungguh-sungguh mencari Dia. Karena Tuhan Allah kita penuh dengan kasih setia. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan kasih setia Tuhan adalah fondasi kekuatan iman kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita saat ini dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Kita mulai melihat dari nama kitab ini, kitab Mazmur dalam bahasa Ibrani Tehillim, yang berarti nyanyian-nyanyian pujian. Kitab ini dinyanyikan oleh orang Israel, dibawakan oleh orang Israel dengan cara dinyanyikan dengan dibarengi musik. Jadi bukan cuma orang baca biasa seperti ini, tetapi mereka membawakan Mazmur ini dengan melodi yang indah. Saudara-saudara, nyanyian kitab Mazmur mencerminkan persekutuan umat Allah yang menghormati Allah dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah yang penuh dengan kasih setia dan mengungkapkan tentang penyesalan akan dosa dan mau berjalan dalam terang iman, memiliki sikap ketaatan kepada ajaran firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Saudara-saudara, bagian bacaan kita ini berisi ungkapan doa dan puji-pujian secara puitis atau syair tentang ungkapan syukur kepada Tuhan yang diangkat dari pengalaman iman seorang Raja Daud. Pengalaman hidupnya bersama Tuhan memperlihatkan akan kebesaran kasih setia Tuhan
kemuliaan Tuhan yang telah bertindak, menolong dan membebaskannya dari ancaman para musuh, dari kesesakan karena para lawan. Ayat 1 kalau kita baca tadi, dari Daud aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Saudara-saudara, mau bersyukur dengan segenap hati, artinya bukan setengah-setengah hati atau paksaan, tetapi hati yang tulus dan sepenuh hati. Ungkapan syukur yang selalu keluar dari hati yang murni. Mengapa harus dari hati dan dimulai dari hati? Karena Tuhan melihat hati. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui hati manusia selain Tuhan. Saudara-saudara, pemazmur mengungkapkan kekagumannya atas perbuatan Tuhan yang dipercayai, sebab hanya Tuhan saja yang berkuasa. Tuhan itulah yang patut diberitakan di hadapan para penguasa dan kepada orang-orang yang menyembah ilah-ilah lain. Inilah kerinduan dari seorang Raja Daud, agar mereka menjadi percaya pada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bukan pada berhala-berhala, bukan pada ilah-ilah lain. Kerinduan ini juga diungkapkan dalam ayat 4 dan 5. Sebagaimana pembacaan kita tadi yang sudah kita baca bersama-sama. Karena sangat terbukti kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan dalam bahasa Ibrani Hesed. Kasih setia Tuhan yang menjaga perjanjiannya serta menepati janjinya. Tuhan itu penuh kasih kepada umatnya dan kepada hamba-hambanya. Satu hal yang luar biasa di sini adalah ungkapan Tuhan itu tinggi. Ungkapan Tuhan itu tinggi di bagian pembacaan kita ini. Tetapi Dia bersedia untuk melihat orang yang hina dan menolong mereka yang rendah. Sebagaimana pengalaman pribadi dengan Tuhan, pemazmur mengakui bahwa Tuhan sebagai penolong, pemelihara, dan penyelamat hidupnya, penyelamat umatnya. Ayat 7, dia merasa bahwa hanya oleh campur tangan Tuhan dia boleh selamat dari kesesakan dan amarah para musuh. Ungkapan tangan kananmu menyelamatkan aku adalah bukti kekuatan Tuhan yang maha dahsyat, melindungi dan menyelamatkan. Dalam ayat 8a merupakan sebuah pernyataan iman bahwa Tuhan adalah pemegang kendali hidupnya dan memberi keselamatan dari para lawan. Karena itu dia menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup yang kita jalani tak pernah sepi dari berbagai pergumulan dan tantangan. Seperti pohon semakin tinggi semakin diterpa angin. Tuhan tidak membuat hidup kita menjadi manja atau Tuhan memanjakan hidup kita. Dia selalu mengizinkan kita untuk melewati berbagai pergumulan, penderitaan hidup. Tetapi Dia tidak pernah mengecewakan kita. Karena itu kita harus tetap meyakini ada Tuhan yang maha kuasa. Atau masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada jalan keluar. Jangan orang pikir Tuhan tidak ada. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, dengan rohnya yang kudus. Kita tetap bersyukur, bahkan mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saudara-saudara, melihat dunia sekarang ini, kita diajak
untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu bukan berlangsung temporer, tetapi berlangsung untuk selama-lamanya, senantiasa. Karena era sekarang ini, orang semakin cenderung jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Banyak berita sekarang, bahkan berita terkini terjadi di daerah kita, yang notabene mereka orang Kristen. Antara lain juga mungkin karena medsos, nonton film cabul. Anak-anak muda suka sekali jabaun itu film-film cabul, kecuali pendeta pe anak. Ya, semoga orang pe anaknya anak seperti itu. Yang suka babaun itu film-film porno, pornografi, porno aksi, dan sebagainya. Karena medsos, orang muda terhasut, akhirnya berujung tragis. Saudara-saudara yang kekasih, karena itu pergunakan teknologi digital dengan benar. Kita bersyukur karena orang boleh menikmati perkembangan teknologi yang luar biasa sekarang ini. Kalau orang dulu kasih yang cuma jabaun itu televisi 4 inch, hitam putih lagi. Belum dah HP. Pendeta kenal HP saja tahun 2005. Baru HP lipa-lipa le, bukan HP yang basar-basar. Sama dengan sekarang. Karena kita bersyukur, maka orang harus mempergunakan teknologi dengan baik. Jangan menyalahgunakan teknologi. Karena dengan media sosial juga orang boleh bersaksi, memberitakan Injil, memberikan kesaksian tentang Tuhan kepada banyak orang. Saudara-saudara, percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan cari kekuatan lain di luar Tuhan. Apalagi di masa-masa sekarang ini. Banyak orang suka mencari kekuatan lain. Aduh, rupa pipa Tuhan rupanya nak ada jawaban. Coba orang cari kekuatan lain di luar Tuhan. Kekuatan lain semu. Kelihatan iya tetapi tidak. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita diajak untuk berilah tempat kepada yang lemah dan perhatikan mereka yang membutuhkan pelayanan kita. Jangan kita memandang sebelah mata pada orang lemah dan orang tak berdaya. Saya pernah melayani di satu keluarga, tapi bukan di sini, di Tomohon bukan, tetapi tempat yang lain. Mereka tergolong orang kurang mampu. Dan selesai pelayanan mereka memberikan apa yang ada pada mereka. Mereka sangat senang karena pelayanan itu boleh berjalan dengan baik. Dan sebagai hamba Tuhan, saya pun merasa terharu karena orang-orang seperti mereka yang pantas untuk diperhatikan, tetapi mereka masih memperhatikan orang lain. Saudara-saudara, belajar dari Raja Daud. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekalipun Raja Daud itu raja, tetapi dia mengaku hanya Tuhanlah penguasa tertinggi. Tidak ada lain. Dia juga tidak mengagumkan dirinya sebagai seorang raja. Dia juga tidak merasa sombong dengan jabatan yang dia miliki. Saudara-saudara, saya dulu pernah pelayanan bersama-sama dengan Penatua Syamas waktu saya pelayanan di Manado. Mereka bergelar doktor, profesor, insinyur, dan gelar-gelar yang lain. Saya pikir, pendeta pikir, mereka itu orang-orang sombong. Duh, dompet gelar,
Sudah takut tuh. Ternyata mereka sangat rendah hati. Nah saudara, sekarang banyak wisuda doktor dari Fakultas Teologi. Apapun gelar kita, apapun profesi kita, belajarlah kepada filosofi padi. Padi semakin berisi, dia semakin merunduk. Bukan padi semakin berisi, dia semakin tegak. Maka terimalah firman Tuhan dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan. Orang datang ibadah untuk mendengar firman, bukan untuk melihat kelemahan orang lain. Mendengar firman dengan rendah hati. Saudara-saudara, mari kita menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Orang Israel menari-nari, menggunakan rebana dan sebagainya, menyembah Tuhan dengan sukacita yang meluap-luap. Orang terkadang di sini menyembah Tuhan dengan pujian, ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia. Cuma tuh ekspresi nak bahagia. Brot-brot. Toh. Muka biapong Kang. Harusnya kalau ungkapan ku berbahagia tuh muka tuh mesti nampak ku berbahagia. Saudara-saudara, orang mesti menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau lagu sedih, resapilah lagu sedih itu. Lagu sukacita, resapilah lagu sukacita itu. Mari kita terus membawa kesaksian tentang kemurahan dan kemahakuasaan Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Menjadi berkat bagi banyak orang. Percayalah bahwa apapun yang sedang terjadi di bawah kolong langit ini ada di bawah kendali Tuhan. Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dialah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Dialah Roh Kudus yang selalu menyertai dan menolong hidup kita. Saudara-saudara, tanggal 1 Juni kita akan merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Hari lahirnya Pancasila. Mari kita terus mengamalkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Toh, sila Pancasila ada 5 sila. Orang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Mari kita terus bersyukur dengan hati, memuji dengan mulut, dan tubuh yang bersujud ke arah Tuhan, dan jiwa yang dipenuhi kekuatan dari Tuhan, serta iman yang teguh menanti janji Tuhan. Tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Dialah Allah kita yang maha tinggi, maha kuasa, dan maha mulia. Selalu kita berpaut kepada Tuhan, dan tekunlah mencari Dia, sehingga berkat Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kita, menjadi bagian saudara-saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, berilah yang baik sebagai ungkapan syukur kita sambil mengingat bahwa pemberian ini akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja kepada dunia. Dengarkanlah firman-Nya dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan
sampai selama-lamanya. Sementara itu kita melakukan Mari Puji Raja Sorga. Puji Dia
Saudara-saudara, kita akan masuk pada doa syafaat. Kita akan mendoakan mereka yang berhari ulang tahun, yang sakit, dan yang berduka, serta rencana pernikahan. Mereka yang berhut, kolom 2, Jessica Tiwow, Ibu Reni Wowor Sumarau. Kolom 3, Ibu Feni Mait Pandey. Kolom 4, Steviana Singal. Kolom 5, Michael Sakul, Michael Turang. Kolom 6, Ibu Melinda Kilis. Kolom 7, Bapak Simon Rambing, Bilandri Pungus. Kolom 8, Jibrilio Laupah, Ibu Maria Nayuan Pangimanan. Kolom 9. Kolom 10, Fabiola Anes, Misiani Kaunang, Ibu Brigita Sakul. Kolom 11, Bapak Michael Kainde, Bapak Demsli Posuma, Ibu Meiske Posuma Supit. Kolom 13, Kensli Abdullah, Kristenia Montolalu. Kolom 14, Michael Wahani. Kolom 15, Enrico Goliot, Larry Goliot. Kolom 16, Bapak Roy Posuma. Kolom 18, Ebenezer Wungow. Kolom 19, Regina Mangundap. Kolom 20, Alko Wisan, Revika Tuelah, Meiti Lendeng. Kolom 21, Bapak Herman Siwi, Rani Lengkong. Kolom 22, Bapak Melki Ngantung, Keiko Asa, Bapak Willem Aror. Mereka yang sakit, kolom 2, Ibu Jain Mantiri, Ibu Katoce Barupu Pitoy, Ibu Agustin Mait Pitoy, Ibu Yuditya Salawati Van Royen. Kolom 3, Ibu Kori Poluan Makalau, Ibu Deice Salaki Poluan, Bapak Nikolas Mait. Kolom 9, Syamas Maria Turangan Wondal, Ibu Maria Montolalu Polii. Kolom 10, Bapak Jemi Montolalu, Bapak Berce Poluan, Saudara Kevin Patimahu, Ibu Yeti Montolalu Turambi. Kolom 12, Saudara Windiani Watulangkau, Ibu Yulin Timbuleng Rapar. Kolom 13, Ibu Yuliana Kaeng Karwur. Kolom 14, Bapak Franky Wowor. Kolom 14, Ibu Rina Poluan. Kolom 15, Ibu Dina Mangundap Tumurang. Kolom 17, Ibu Theodora Lumi. Kolom 17, Ibu Wilhelmina Pondaah. Kolom 20. Semua dirawat di rumah pemulihan, kecuali Bapak Jemi Montolalu di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon dan Ibu Rina Poluan di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon. Mereka yang berduka, keluarga Kainde Lomban, dan mereka yang merencanakan pernikahan, Saudara Yonatan Tawaris dan Saudari Sifra Rapar. Kolom 16. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kuasa-Mu besar dan ajaib. Kami bersyukur buat saat ini, di mana kami boleh beribadah di rumah-Mu, ya Tuhan. Bersekutu di hadapan-Mu. Tetapi juga kepada saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming karena keterbatasan fisik. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, dengan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi mereka yang berhari ulang tahun dari tanggal 31 Mei sampai 6 Juni 2021. Yang nama-nama mereka sudah kami bacakan. Kiranya Engkau menyertai kehidupan
mereka di usia yang baru. Kiranya mereka boleh diberkati Tuhan di dalam kehidupan selanjutnya, untuk supaya hidup di dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan. Berkati syukur sukacita mereka. Berdoa juga mereka yang hendak merencanakan pernikahan, Jemaat Kolom 16, Saudara Yonatan Tawaris dan Sifra Rapar. Kiranya rencana mereka boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Mereka yang sakit yang sudah kami sebutkan nama mereka, kiranya Engkau juga yang akan memberikan kesehatan, pemulihan yang berasal daripada-Mu, agar supaya mereka kembali beraktivitas dengan baik dan layak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, mereka yang berduka cita, Jemaat Kolom 11 keluarga Keindek Lomban, kiranya kekuatan dan penghiburan daripada-Mu senantiasa Engkau berlakukan di dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Ya Bapa, di dalam sorga dapat berbau harum di hadapan Tuhan, dan Engkau kembalikan berkat bagi kami dengan berkat yang melimpah, baik berkat kesehatan, umur panjang, dan lanjut usia, dan banyak berkat Engkau kiranya curahkan di dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, Allah yang kekal dan rahmani, hamba-Mu berdoa buat program sinode, program jemaat, program wilayah, program jemaat sampai ke kolom-kolom BIPRA. Kiranya itu semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di jemaat kami sementara mengadakan kegiatan katekisasi calon anggota siri jemaat yang baru. Kiranya itu semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Direncanakan bulan Juni akan diteguhkan menjadi anggota siri jemaat yang baru. Berkati para pendeta yang memberikan materi katekisasi. Bapa Sorgawi, hamba-Mu berdoa untuk kegiatan kolom-kolom BIPRA, KPDP, lansia, dan juga anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Semua persekutuan yang boleh tercipta di jemaat kami ini kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk hamba-hamba-Mu, pegawai kostor, para pendeta, badan pekerja, pelayan khusus dari jemaat kolom 1 sampai kolom 22, perangkat pelayanan yang ada, panitia pembangunan GSG, komisi pembangunan, semua hamba-hamba-Mu, Engkau mengaruniakan hikmat sehingga boleh melayani Engkau dengan sukacita dan penuh syukur. Berkati akan persekutuan kami saat ini. Lihatlah akan kehidupan kami masing-masing, baik kami sebagai ASN, wirausaha, wira swasta, pegawai swasta, anggota TNI dan Polri, baik kami sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga pensiunan, anak-anak kami yang sementara berstudi, yang sementara mengikuti ujian akhir, ujian semester, baik di SD, SMP, SMA, Engkau beri hikmat supaya mereka boleh selesai dengan tidak kurang suatu apapun juga, memperoleh prestasi. Tetapi juga bagi para mahasiswa, berkati anak cucu kami, rumah tangga kami semua. Bapa Sorgawi, lihatlah akan pergumulan dunia, konflik terjadi di mana-mana. Pergumulan di daerah kami, di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, di dalamnya daerah Sulawesi Utara. Banyak hal yang terjadi. Kami berdoa kiranya Tuhanlah yang akan mengatasi semua berbagai bentuk persoalan
yang terjadi. Hamba berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, sampai di provinsi, kabupaten, kota. Di dalamnya pemerintah kota Tomohon, kiranya Engkau mengaruniakan hikmat bagi hamba-hambamu di dalam melayani masyarakat yang ada. Bahkan bagi mereka yang menjadi pemerintah Kelurahan Matani 1, Matani 2, Matani 3, perangkat pelayanan yang ada. Kiranya kami juga sebagai anggota masyarakat boleh terlibat langsung di dalam mendukung program pemerintah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami. Seluruh keberadaan hidup kami, rencana, harapan, kerinduan kami hanya mau pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami kerjakan hari ini, pelayanan kami, bahkan di ibadah minggu siang ini, kiranya Engkau berkati kolom yang bertugas dan badan pekerja yang bertugas pelayan khusus. Tetapi juga untuk ibadah malam hari pada pukul 18, Kau menghimpunkan seluruh jemaat dan pelayan khusus sebentar untuk mengikuti ibadah pukul 18. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang selalu mengaruniakan berkat bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Dan terimalah doa ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa, yang hendak kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini mari kita ikuti dan dengarkan bersama warta jemaat Minggu 30 Mei 2021 sebagai berikut. Badan Pekerja dan Majelis Jemaat serta sekalian jemaat yang hadir mengucapkan terima kasih kepada Kadin kita yang terkasih, Pendeta Nyonya Kristiane Lucy Masih Rungkat Sarjana Teologi yang telah memimpin ibadah di saat ini. Disampaikan terima kasih kepada kelompok puji-pujian, kantoria, pemain keyboard, operator RCD yang telah bertugas dalam ibadah saat ini. Terima kasih kepada jemaat kolom 5 dan kolom 16 yang sudah mengambil bagian dalam puji-pujian di saat ini. Dan badan pekerja yang bertugas, Penatua Sianet Poluan Tumurang SPD dan Penatua Markus Karwur SP. Jadwal petugas ibadah Minggu 6 Juni 2021, jam 6 kolom 7 dan kolom 18, badan pekerja Penatua Ronaldo Kaeng dan Syamas Revi Nelwan Rumayar. Jam 10 kolom 8 dan kolom 19, badan pekerja Syamas Dr. Andreas Kaunang dan Penatua AKBP Purnawirawan Tony Salawati. Jam 18, kolom 9 dan kolom 20, badan pekerja Penatua Gebi Marentek Tuela SPD dan Penatua Joni Mantiri SPD.
Disampaikan terima kasih kepada kolom 1 yang telah menyediakan bunga meja, dan untuk minggu depan kolom 2. Info duka. Telah meninggal dunia pada hari Jumat 28 Mei 2021 Bapak MKN Kainde dalam keluarga Kainde Wangkar, orang tua dari keluarga Kainde Lomban di kolom 11. Almarhum adalah penasehat Majelis Jemaat Nasaret Matani dan mantan pelsu selama 10 periode di Jemaat Baitani Matani, dan juga mantan wakil ketua Jemaat Badan Pekerja Majelis Jemaat Baitani Matani. Dan untuk ibadah pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 30 Mei 2021 pukul 13 WITA di Gemim Nasaret Matani. Sesuai keputusan Sidang Majelis Wilayah Tomon 1 tanggal 3 Mei 2021, maka ibadah minggu ini akan dijalankan pundi ekstra untuk menopang biaya perawatan 3 orang pendeta di wilayah Tomohon 1. Katekisasi calon siri baru dilaksanakan hari Minggu pukul 13 WITA. Sidang Majelis Wilayah Tomohon 1 bulan Juni dilaksanakan pada hari Rabu 2 Juni 2021 pukul 15.30 WITA. Untuk itu diundang seluruh badan pekerja, majelis jemaat, dan para pendeta. Rapat badan pekerja Majelis Baitani Matani dilaksanakan pada hari Rabu 2 Juni 2021 pukul 18 WITA. Diundang seluruh badan pekerja majelis jemaat, dan sidang majelis jemaat dilaksanakan hari Sabtu 5 Juni 2021 pukul 11 WITA. Diundang seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai 22, para pendeta, panitia, dan pimpinan TK Hana. Kehadiran jemaat dalam ibadah hari Minggu 23 Mei 2021 berjumlah 442 orang. Kehadiran jemaat dalam ibadah pada hari ini Minggu 30 Mei 2021 pagi 161 orang, dan saat ini siang ini 180 orang. Kita ikuti pengumuman peneguhan dan pemberkatan nikah. Kepada kedua calon, disilakan berdiri di tempat. Dasar Surat Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Tomohon tanggal 17 Mei 2021. Badan Pekerja Majelis Jemaat Baitani Matani mengumumkan bahwa pada hari Jumat 4 Juni 2021 pukul 13 WITA di Jemaat Baitani Matani wilayah Tomohon 1 akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah dari nama Yonatan Brian Tawaris, tempat tanggal lahir Manado 4 Juni 1999 dalam usia 21 tahun. Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta. Alamat lingkungan 2, Kelurahan Singkil 2, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Devi Feby Tawaris, umur 44 tahun, agama Kristen, pekerjaan sopir, tempat kediaman lingkungan 2, Kelurahan Singkil 2, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Dan Teli Rompas, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman lingkungan 2, Kelurahan Singkil 2, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Dan nama Sifra Distira Miracle Rapar, tempat tanggal lahir Tomohon 26 Desember 1998 dalam usia 22 tahun. Agama Kristen, pekerjaan wira swasta, alamat lingkungan 5, Kelurahan Matani 3,
Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Aldrin Richard Rapar, umur 44 tahun, agama Kristen, pekerjaan tani, tempat kediaman lingkungan 5, Kelurahan Matani 3, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Dan Nova Novelin Gerungan, umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman lingkungan 5, Kelurahan Matani 3, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Demikian pengumuman peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Mengetahui Badan Pekerja Majelis Jemaat Baitani Matani sudah bertanda dan cap Ketua Pendeta Nyonya Yulin Sagai Karur STH dan Sekretaris Penatua AKBP Tony Salawati. Demikian, silahkan duduk. Selanjutnya, SMP Kristen Tomohon terakreditasi A, Sekolah Standar Nasional, menerima peserta didik baru. SMP Kristen Tomohon yang merupakan sekolah Kristen tertua di Kota Tomohon di bawah Yayasan Gemim AZR Wenas bidang pendidikan dan persekolahan dengan moto tulus dalam kasih, unggul dalam prestasi, handal dalam kecakapan hidup, dan peduli akan lingkungan. Maka disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat bahwa SMP Kristen Tomohon menerima siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Pendaftaran telah dibuka dengan persyaratan lulus sekolah dasar, membawa surat keterangan lulus dari sekolah asal, membawa fotokopi akte kelahiran 2 lembar, membawa fotokopi kartu keluarga 2 lembar, membawa fotokopi kartu Indonesia Pintar atau KIP jika ada, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran, berkas dimasukkan pada map merah yang bermerek Diamond. Panitia penerima peserta didik baru, Ketua Stevi Hatumewe SS, Sekretaris Veronica J. Wowor SPD, mengetahui Kepala Sekolah SMP Kristen Tomohon, Feni M. Lembong SPD. Selanjutnya, info Bipra. Ibadah Priyakombapa Jemaat Baitani Matani akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 Juni 2021 pukul 19.30 WITA bertempat di Gedung Serbaguna. Wanita Kom Ibu. Ibadah Wanita Kom Ibu Jemaat Baitani Matani akan dilaksanakan pada Jumat 4 Juni 2021 bertempat di Gedung Serbaguna dimulai pukul 16 WITA. Untuk itu dimohon kehadiran pelayan khusus wanita dan istri-istri pelayan khusus Pelsus, bahkan semua ibu-ibu yang ada di Jemaat Baitani Matani mulai dari kolom 1 hingga 22. Pemuda. Ibadah pemuda Jemaat Baitani Matani dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17 WITA bertempat di Gedung Serbaguna. Remaja. Ibadah remaja Jemaat Gemim Baitani Matani dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17.30 bertempat di Gedung Serbaguna. KPA. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8 di masing-masing kolom. Dikoordinir oleh guru sekolah minggu di masing-masing kolom dengan mengikuti protokol kesehatan. Persiapan mengajar guru sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18.30 WITA. Latihan kepemimpinan pelayan anak akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 5 Juni 2021 bertempat di Jemaat Elim Kolongan. Jemaat Baitani Matani akan mengutus 10 orang guru untuk mengikuti kegiatan
tersebut. KPDP. Ibadah KPDP hari Rabu 2 Juni 2021 pukul 18 WITA bertempat di Gedung Serbaguna. Diundang seluruh anggota KPDP mulai dari kolom 1 sampai kolom 22. Lansia. Ibadah lansia hari Kamis 3 Juni 2021 pukul 14 WITA bertempat di Gedung Serbaguna. Diundang lansia Jemaat Bait Tani Matani. Warta keuangan. Kolom 1, sampul syukur keluarga Koanto Sosibang Rp100.000, dana sehat Rp210.000. Kolom 2, sampul hut lahir atas nama Bapak Garsian Salawati Rp500.000, dana sehat Rp100.000. Kolom 4, sampul syukur telah diwisuda Rulan Supit STH Rp500.000. Kolom 5, sampul syukur keluarga Wogono Supit Rp300.000, dana sehat Rp150.000. Kolom 6, sampul hut lahir atas nama Bapak Henry Sukendar Rp300.000, sampul persepuluhan keluarga Sukendar Mamesa Rp300.000. Kolom 8, sampul syukur lahir atas nama Jibrilio Laupa Rp50.000, sampul syukur lahir ke-1 atas nama Mark Tiko Alu Rp500.000. Kolom 9, sampul hut lahir ke-84 atas nama seorang ibu Rp500.000, untuk lansia Rp500.000, sampul hut lahir no name Rp100.000. Kolom 10, sampul hut lahir ke-23 atas nama Ibu Brigita Sakul Rp50.000, sampul syukur keluarga Kaunang Walean Rp1.000.000. Dana sehat Rp71.000. Kolom 11, sampul syukur Denis Wenur Rp200.000. Kolom 12, sampul persepuluhan seorang pemuda Rp500.000. Keluarga Pendeta Masih Rungkat Rp500.000. Kolom 14, dana sehat Rp50.000. Kolom 16, dana sehat Rp190.000. Kolom 19, sampul hut lahir Bapak Albert Wowor Rp100.000. Sampul hut nikah keluarga Sembel Wowor Rp500.000. Kolom 20, dana sehat Rp20.000. Kolom 21, sampul syukur keluarga Tulungantung Rp500.000 dan satu keluarga Rp200.000. Sampul persepuluhan satu keluarga Rp30.000. Demikian warta jemaat, info BIPRA, warta keuangan. Disampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah boleh mengikuti dan mendengarkan warta jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk berdiri. Silakan duduk, kita akan memberikan pundi ekstra, minta maaf. Sambil itu kita melakukan pujian Tuhanlah perlindunganku.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami yang sudah memberikan persembahan diakonal bagi hamba-hambamu, para pendeta yang mengalami kondisi sakit. Mereka melayani di jemaat-jemaat yang ada di wilayah Tomohon 1. Kiranya apapun yang kami berikan, itu semua layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya bermanfaat dan meringankan beban hamba-hamba Tuhan yang dalam pergumulan ini. Inilah doa kami Tuhan, kiranya berkat Tuhan selalu mengiringi langkah-langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.